Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'd, qala al-musannif asy-syari' rahimahullah ta'ala nafa'ana bihima wa bi ulumihima wa bi ulumi syayikhina wa bi ulumi ulama'il amilin fid dharain amin. Pada pertemuan yang lalu kita bahas tentang perceraian, baik itu cerai yang sharih terang-terangan atau kinayah yang kiasan. Begitu juga tentang cerai yang pakai pengecualian, begitu juga cerai yang pakai syarat, dan begitu juga talak 3. Dan bagaimana kalau mau rujuk, mau kembali kepada istri, sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Bagaimana kalau talak 1, talak 2, dan talak 3, cara baliknya kepada istrinya. Maka pada malam ini dilanjutkan, yaitu bab fi ahkamil qismi wan nusyuz, bab tentang membagi waktu dan kedurhakaan istri. Ini ada bab khusus dalam fikih ini, bab tentang bagi suami dan kedurhakaan istri. Sebelum kita masuk bab ini, perlu saya sampaikan bahwasanya kemarin pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza shallatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti." Kata Nabi Muhammad, apabila wanita menjaga salat 5 waktunya, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, tidak selingkuh, menutup auratnya, kemudian yang keempat taat kepada suaminya, maka di akhirat dipersilakan masuk surga lewat pintu yang mana saja. Syarat yang keempat adalah taat kepada suami selama perintah suami tak melanggar perintah Allah. Memang istri wajib taat suami, tapi suami harus melakukan istri dengan baik. Nah, dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Allah itu maha adil. Allah dalam Al-Quran berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, kata Allah, dan perlakukanlah istri itu dengan baik, kata Allah. Itu satu. Yang kedua, Allah berfirman dalam Al-Quran, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Artinya, dan wanita itu atau para istri itu berhak untuk diperlakukan baik sebagaimana mereka berkewajiban untuk memperlakukan suaminya dengan baik. Artinya, istri memang berkewajiban untuk memperlakukan suami dengan baik, tapi mereka juga berhak untuk diperlakukan baik, kata Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, sabda Nabi Muhammad SAW, di mana beliau bersabda, ma akraman nisa illa karim wala ahanahunna illa laim. Tidak ada yang memuliakan wanita atau istri kecuali laki-laki itu mulia di sisi Allah, dan tidak ada lelaki yang menghina wanita atau menghina istri kecuali laki-laki itu tercela di sisi Allah. Menghina istri tercela di sisi Allah, memuliakan istri mulia di sisi Allah. Nah, kita masuk sekarang ke babnya. Wa taswiyah. Taswiyah itu artinya fil gismi. Ini bagi laki-laki yang punya istri lebih dari satu. Ini dibahas dalam kitab fikih. Semua Islam itu sempurna, semuanya dibahas. Nah, di sini disebutkan wataswiyah fil qismi bainaz zaujat wajibatun, dan membagi sama rata, adil antara istri-istri itu hukumnya wajibatun, wajib. Wala yadkhulu ala ghairil maksum laha li ghairi hajah, dan tidak boleh mendatangi istri yang bukan jatahnya untuk didatangi tanpa ada hajat. Bagaimana itu maksudnya? Misal, malam ini jatah dia dari mulai malam ini sampai besok 24 jam, jatah istri pertama. Tak boleh dia pergi istri keduanya, dosa dia. Kecuali kalau ada hajat. Apa disebutkan hajat di sini? Misalnya istri kedua tersebut sakit atau kena musibah, rumahnya terbakar dan lain-lain, boleh dia pergi. Pergi pun itu cukup jenguk dia sakit, bantu dia, tak boleh yang lain-lain. Begitu juga sebaliknya. Kalau dia malam ini jatah istri kedua, tak boleh dia pergi itu ke istri pertama.
Kalau dia pergi dosa aja. Kecuali kalau ada hajat. Yang pertama, kecuali kalau ada hajat. Yang kedua, kecuali kalau istri tersebut ridho. Biasanya nih, dia nikah sama istri pertama nih. Kemudian dia nikah sama istri kedua. Dia bilang sama istri keduanya, saya tidak bisa nginap sama kamu di malam hari. Apakah kamu terima? Ya, tidak apa-apa, saya ridho. Nah, kalau ridho ngasih izin, dia terima, tidak apa-apa, tidak nginap. Yang penting dengan syarat si istri itu ridho memberi izin. Tapi kalau tidak boleh. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad punya istri 11. Itu khusus untuk beliau saja, umat tak boleh. Umat maksimal 4. Nabi Muhammad itu istri beliau yang 2 meninggal duluan, Sayyidah Khadijah sama Sayyidah Mariyatul Qibtiyah. Sayyidah Khadijah punya anak 6 dari Nabi Muhammad. Ya, 6. Abdullah, Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Itu anak Nabi dari Sayyidah Khadijah 6. Kemudian dari Sayyidah Mariyatul Qibtiyah 1, Ibrahim. 7 anak Nabi. Nah, 2 istri beliau ini meninggal sebelum Nabi. Yang 9 meninggal setelah Nabi. Nah, ketika Nabi Muhammad sakit mendekati wafat, Nabi Muhammad itu izin sama istri-istrinya, izin minta dirawat di rumah Sayyidah Aisyah. Akhirnya istri-istrinya mengizinkan. Nah, itu pelajaran dari Nabi Muhammad bahwasanya boleh menginap kepada rumah salah satu istri, yang penting mendapatkan izin dari yang lainnya. Itu dalam pembagian waktu. Kemudian dalam pembagian nafkah lahir, artinya duit, harta gitu, itu cara membaginya bukan harus sama, yang ini 100.000, yang itu 100.000, bukan. Tapi sesuai dengan kadar keperluannya. Misal istri pertama anak 5, istri kedua anak 1, ya lainlah keperluannya. Maka anak 5 diberikan lebih. Kenapa? Memang keperluannya lebih. Nah, itu dalam pembagian masalah nafkah. Wa idza arada safar, kalau suami ini pengen berangkat keluar kota, aqra'a bainahunna. Nama-nama istri itu dimasukkan dalam botol kayak kertas, digoncang. Wa kharaja billati takhruj lahal qur'ah tuh. Dan suami itu nanti berangkat dengan istri yang namanya keluar dari botol. Loh, diajarkan dalam Islam tuh gitu. Tapi misalnya dia pengen pergi sama istri yang ini, boleh dia pergi sama istri yang ini tanpa mengoncang namanya, dengan syarat dia minta izin sama istri yang lain. Boleh dia pergi. Kalau tidak boleh. Nah, kemudian wa idza tazawwaja jadidatan, jika seorang laki-laki nikah dengan istri yang baru, khassaha, dia boleh mengkhususkan istri barunya itu bisa ba'i layalin, 7 malam berturut-turut, ingkanat bikron, kalau istri barunya perawan. Mau terima tak terima terserah, yang penting saya sampaikan. Ini ilmu. Ya, kata Nabi Muhammad, qulil haqqa walau kana murran, katakan yang benar walaupun pahit. Sampaikan, saya sampaikan. Ini ajaran Islam. Dalam Islam itu disebutkan, kalau ada laki-laki nikah dengan istri baru, istrinya perawan, itu laki-laki harus nginap sama perawan itu 7 malam berturut-turut. Tidak boleh diselang-seling. Kalau diselang-seling harus ulang dari pertama. Itu hukum Islam. Kecuali kalau dia minta izin sama perempuan itu, sama istri barunya. Mohon maaf, saya nikah sama kamu, tapi saya tidak bisa nginap malam. Saya bisa datangnya pagi atau siang, malam saya harus balik ke rumah istri pertama. Dia mengizinkan, biarlah bang, tidak apa-apa, boleh. Yang penting dia mengizinkan. Kalau dia tidak mengizinkan harus 7 malam. Kalau perawan. Wa bithalathin in kanat thayyiban, dan 3 malam berturut-turut kalau istrinya janda. Kalau istri barunya janda, 3 malamnya. 3 malam berturut-turut. Ya. Hukum Islam begitu. Coba lihat ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, coba lihat. Ini laki-laki boleh nikah 2, 3, 4 boleh. Dia nikah sama istri baru, perawan, dia harus nginap 7 malam berturut-turut.
Tapi kadang laki-laki tak kuasa ribut, dia bilang sama istri barunya, saya minta ridho, minta izin, saya nginap di istri pertama. Iyalah bang, tak apa-apa dari istri barunya. Abang nginap di sana, abang datang di sini pagi atau siang, abang nginap di sana. Padahal dalam hukum Islam itu dia ini wajib nginap di rumah istri barunya itu 7 malam berturut-turut. Dan itu harus. Kalau dia tak lakukan, dia dosa. Kecuali dia dapat izin dari istri baru itu untuk dia kembali ke rumah istri pertamanya. Nah itu hukum Islam seperti itu. Kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang yang luka dia sakit itu ialah. Kadang-kadang suami sudah seperti itu tuh. Suami tak kuasa ribut. Dia kalau tak nikah bisa zina. Dia kalau tak nikah bisa maksiat. Akhirnya daripada dia maksiat, daripada dia berzina, dia nikah. Dia nikah lagi. Dia tak kuasa ribut, dia diam-diam nikahnya. Kemudian dia bilang sama istri pertama, istri keduanya, saya tak maaf tak bisa nginap, saya nginap istri pertama. Kata istri keduanya bilang, yalah bang, tak apa-apa bang, balik sana ya. Padahal itu tuh baik berarti istri keduanya, baik istri keduanya. Padahal itu tak boleh, harus nginap sama dia sebenarnya. 7 malam harus nginap berturut-turut, harus nginap 7 malam berturut-turut. Tapi dia baik, tak apa-apa bang, abang balik ya. Balik suami dia balik ke rumah. Suami udah balik tiap malam ke rumah, ketahuan masih kena marah dia masih. Padahal suami tak salah. Dalam posisi ini kita bicara hukum. Dalam posisi ini suami tak salah. Di mana letak, saya mau tanya, di mana letak salah suami? Tak salah. Suami nikah bukan berzina. Suami bukan selingkuh. Suami bukan maksiat, dia nikah. Bahkan dia balik lagi ke istri utamanya malamnya. Padahal dia harus nginap kepada istri baru itu. Tapi dia balik, dia minta izin sama istri kedua. Baik berarti istri kedua ya. Ya, makanya dalam Islam itu tak ada istilah pelakor, itu tak ada. Itu istilah orang-orang menentang ajaran Islam. Pelakor, perebut laki orang. Itu yang namanya pelakor, Bu, Pak. Yang namanya pelakor itu kalau dia nikah sama seorang laki-laki yang punya istri, dia nikah, dia nyuruh laki-laki itu ceraikan istri pertamanya, itu pelakor. Kenapa? Dia ngerebut laki orang, suruh ceraikan istri pertama. Itu pelakor. Tapi kalau dia tidak, dia jadi istri kedua atau ketiga atau keempat, dan dia tidak nyuruh ceraikan istri pertama, itu bukan pelakor. Kenapa? Memang boleh dalam Islam. Tidak ada istilah pelakor itu dalam Islam, itu tidak ada. Kecuali kalau dia nyuruh ceraikan istri pertama, atau dia tidak nikah, dia selingkuh sembunyi-sembunyi, lah itu pelakor tuh. Tapi kalau dia nikah dan dia tidak minta suami itu ceraikan istri pertama, itu bukan pelakor, itu memang boleh dalam Islam. Memang dihalalkan. Surah An-Nisa kan, "Fankihu ma qabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'." Ayat. Maka nikahlah wanita yang baik untuk kamu 2, 3, 4 kata Allah. Kan gitu. Kemudian fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum. Al-ayat. Kalau takut tidak adil maka satu dan dengan mudah kata Allah. Kemudian itu masalah pembagian kepada istri. Sekarang masalah durhaka istri, yang diperhatikan nih. Masalah durhaka istri. Wa idza khafa nusyuzal mar'ah. Dan apabila seorang suami khawatir istrinya durhaka, maka caranya ada 3. Ini Allah yang berfirman. Saya bacakan ayatnya. Surah An-Nisa. Nanti Bapak Ibu kalau pulang rumah boleh buka. Surah An-Nisa ayat 34. An-Nisa 34. Di situ Allah menjelaskan bagaimana cara suami menghadapi istri yang durhaka. An-Nisa 34. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd." Artinya, laki-laki itu atau suami pelindung bagi perempuan, bagi istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lainnya perempuan. Kemudian wa bima anfaqu min amwalihim, dan mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka perempuan-perempuan yang solehah kata Allah, maka perempuan-perempuan yang solehah adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Tuh, perempuan yang solehah kata Allah,
yang dia taat kepada Allah dan menjaga diri kalau suaminya tidak ada. Nah ini poinnya. Wallati takhafuna nusyuzahunna, dan perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan dia durhaka, nusyuz itu artinya durhaka. Maka apa kata Allah? Fa'idhuhunna, ini cara pertama. Kalau mendapatkan istri durhaka, naudzubillah dzalik, cara yang pertama fa'idhuhunna. Apa kata Allah? Maka hendaknya kamu beri nasihat kepada mereka. Cara pertama, nasihatkan dulu. Bu, tolong jangan ngomong di belakang. Cara yang pertama, fa'idhuhunna, nasihatkan dulu kata Allah. Yang kedua, wahjuruhunna fil madaji', dan tinggalkanlah mereka di tempat tidur, pisah ranjang. Itu cara yang kedua. Jadi kalau ada istri durhaka, cara pertama kata Allah, surah An-Nisa 34, cara pertama nasihatkan baik-baik. Kalau masih durhaka, cara yang kedua pisah ranjang. Bukan cerai, jangan tidur bersama, biarkan dia. Kemudian yang ketiga kata Allah, wadribuhunna, dan kalau perlu pukul tuh istri, cara yang ketiga. An-Nisa 34. Nasihatkan kalau masih isarannya, kalau masih pukul, tapi bukan pukul yang sampai membuat istri itu luka. Pukulan jangan sampai yang membuat istrinya berbekas badannya luka. Dan itu pun kalau bisa dihindari lah, jangan sampai mukul lah istri. Kalau bisa diselesaikan baik-baik, jangan sampai mukul. Itu udah cara terakhir kata Allah. Dan saya tak boleh nutup ini, saya harus buka. Ini firman Allah. Nasihatkan. Kemudian yang kedua, pisah ranjang. Yang ketiga, pukul. Tapi pukul yang tak boleh melukai, tak boleh ninju, tak boleh. Tak boleh tempeleng, tak boleh. Pukul apa, sepetel kupingnya kan. Cubit tangannya kan. Pokok yang tak boleh membuat bekas. Kemudian, ini poin. Fa'in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Tapi kata Allah, kalau istri kamu sudah taat, patuh, jangan cari-cari kesalahan dia. Innallaha kana 'aliyyan kabira. Sesungguhnya Allah itu maha tinggi dan maha besar. Nah itu, kalau ketemu istri yang durhaka. Tapi kalau sabar lebih bagus. Kalau ada suami dapat istrinya bawel, durhaka, itu caranya tadi. Tapi kalau dia sabar, dia tidak mau marahkan, tidak mau bisa lanjut, dia sabar aja, itu jadi wali itu suami, jadi wali Allah. Ada ceritanya Bu, Pak, di Hadramut itu, di Hadramut di Yaman, di Tarim, ya, ada suatu makam. Itu nama yang di dalam kuburan itu namanya Syekh Abdurrahman Bajal Haban namanya. Syekh Abdurrahman Bajal Haban, bukan Habib dia orang Arab. Itu ceritanya banyak di kitab-kitab tentang cerita tentang akhlaknya suami kepada istri. Banyak cerita beliau itu disebutkan. Salah satunya di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Saya ngajar itu di pondok. Di situ menceritakan tentang beliau tuh. Jadi pada suatu hari, namanya Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini, beliau ini punya istri luar biasa durhakanya. Tapi dia tak mau melakukan yang disarankan Allah tuh. Dia pilih sabar. Itu lebih bagus. Dia pilih sabar, dia sabar. Pada suatu hari sudah kelewatan istrinya, durhakanya sudah kelewatan. Tidak mampu dia tidak mampu, daripada dia kelahi, dia tidak memilih mukul, tidak mau dia pilih keluar dari rumah, lari dia. Ini siapa yang berjalan lari, masuk ke gua, ya masuk ke dalam suatu gua. Dia lihat di dalam gua itu ada dua orang lagi beribadah kepada Allah. Diperhatikan sama dia. Ini cerita terjadi dan kuburan beliau sampai sekarang tuh diziarahi orang di sana. Dan ceritanya ada di kitab-kitab. Dan saya sudah baca ceritanya. Ini beliau lihat dalam gua ada dua orang ibadah. Beliau perhatikan orang ini tak keluar-keluar dari gua. Dia mikir ini orang makan dari mana? Didatangi sama dia. Dua orang itu didatangi. Mohon maaf, saya mengganggu. Saya perhatikan Anda ini beribadah tidak keluar-keluar dari tadi di sini. Anda ini makan minumnya gimana? Apa kata dua orang itu? Kami kalau mau makan, mau minum gampang. Kami tinggal berdoa kepada Allah, bertawassul, minta kepada Allah,
berkat Syekh Abdurrahman Bajalhaban, makanan itu langsung datang. Nah ini orangnya di Syekh Abdurrahman Bajalhaban ini. Dan dua orang tidak tahu kalau ini orangnya Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Dan dia pun bingung, kok orang tawasul dengan nama dia? Tawasul artinya kita minta kepada Allah melalui perantara hamba-hamba yang soleh. Kayak begini, ya Allah saya minta kepadamu berkat Nabi Muhammad. Nah, itu namanya tawasul. Kita minta kepada Allah melalui hamba-hamba yang soleh, berkat hamba yang soleh. Ibarat kalau kita mau ngadap pejabat, ngadap ajudannya dulu. Nah gitu lah kira-kira gambarnya. Kita minta kepada Allah sebut nama orang-orang yang dicintai oleh Allah. Nah ini orang menyebut, ya Allah berkat Syekh Abdurrahman Bajalhaban turunkan makanan. Datang tuh makanannya, langsung makan. Ini beliau di Syekh Abdurrahman Bajalhaban kaget. Nah kok bisa gitu ya? Nyebut nama saya. Ditanya sama dia, kamu tadi nyebut Syekh Abdurrahman Bajalhaban tuh emang tuh dia tuh kenapa? Ini dia sendiri ini orangnya. Emang dia tuh kenapa? Kok kamu sampai minta kepada Allah dengan menyebut nama dia? Kenapa? Oh, kata dua orang ini, itu Syekh Abdurrahman Bajalhaban itu derajatnya tinggi di sisi Allah. Dia salah satu wali Allah SWT. Bingung lagi beliau nih. Beliau wali tapi tak tahu dirinya wali. Tanya beliau sama dua orang, kok bisa jadi wali dia tuh? Dia sendiri nih, kok bisa jadi wali? Iya, derajatnya naik tinggi di sisi Allah karena dia sabar menghadapi istrinya yang bawel dan durhaka itu. Apa kata dia bilang? Syekh Abdurrahman Bajalhaban diam dia tak masih tahu kalau itu dirinya dia. Dia diam. Oh, oke, terima kasih. Akhirnya dia berkata dalam dirinya, kalau begitu, tidak apa-apa lah istri saya bawel durhaka. Yang penting saya derajat saya naik di sisi Allah Taala. Balik di rumahnya. Balik di rumahnya istri udah bertantang tenteng. Kalau bahasa Pontianak itu baru. Dari mana dong? Apa kau balik ke sini? Kalau bahasa Pontianak itu balik pergi ke sana. Wah istri udah marah-marah. Cerita lagi. Saya tadi ke gua ini ketemu segala macam. Derajat saya diangkat oleh Allah. Orang bertawassul dengan nama saya. Datang makanan. Mereka bilang saya ini wali Allah. Sebabnya gara-gara kamu yang durhaka. Nangis istrinya, nangis istrinya. Suaminya diangkat gara-gara durhaka aja. Akhirnya istrinya taubat, minta maaf kepada Allah, minta maaf kepada suaminya. Mulai saat itu dia taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Langsung jadi baik istrinya. Nah itu pilihan itu lebih bagus kepada suami. Pilihan itu lebih bagus. Jadi kalau ada istri bawel, janganlah sampai mukul, sabar ya lah. Derajat naik di sisi Allah Taala. Karena banyak di antara wali-wali Allah itu, salah satunya beliau tadi itu, derajatnya diangkat gara-gara sabar menghadapi istri yang bawel. Nah, kemudian, nah itu jalan dari Allah ya, nasihati, bisa saja, pukul jangan sampai melukai. Tapi kalau dia pilih sabar, itu lebih bagus, naik derajatnya. Kemudian, fa'in aqamat alaihi hajran mudharabah wa yasbutu bin nusyus gismuha wa nafaqatuha. Nih. Dan jika ada istri yang durhaka,